Selamat jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk Inaltum. Para sahabat sekalian, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney yang diangkat atau dijadikan sebagai pelindung para imam, seluruh imam, khususnya para pastor paroki, dan terlebih lagi para calon imam dan imam diosesan. Karena itu hari ini saya ingin merefleksikan tentang peranan santo ini yang memberikan contoh dan teladan bagi kami para imam. Dengan judul Menjadi Imam yang Berhati Maria. Antara Santo Yohanes Maria Vianney, para imam, Santa Perawan Maria, dan Ekaristi Kudus, tentunya kita semua sepakat bahwa Maria adalah figur ideal dalam mengikuti Yesus. Keterbukaan terhadap tawaran Allah dan kesetiaannya menjalankan panggilan hidup sungguh sangat luar biasa. Kita bisa membaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Karena itu Maria dalam janji ikrarnya dia mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu." Maria adalah model terpuji bila kita ingin mengikuti Kristus secara radikal. Tanpa meneladani Maria, maka ada bahaya bahwa spiritualitas atau semangat yang kita hayati akan menjadi semangat hidup yang dingin, yang picik, tidak berakar pada Kristus, atau hanya suam-suam kuku. Karena itu tidak seorang pun di dunia ini yang melebihi Bunda Maria dalam mengenal Kristus, sehingga dapat menghasilkan rangkaian kebajikan hidup. Maria telah bersatu dengan Kristus putranya baik dalam suka maupun dalam duka. Santo Yohanes Maria Vianney ia pernah berkata tentang Bunda Maria, "Marilah kita hidup seperti Bunda Maria, hanya mencintai Allah, menginginkan Allah, dan hanya ingin menyenangkan Allah dalam setiap perbuatannya. Sesudah Allah, kita harus memiliki kepercayaan kepada Bunda Yesus yang begitu baik itu. Apabila para imam mampu meneladani iman Maria, maka badai zaman ini pasti tidak bisa menghancurkan batra panggilan mereka. Iman seperti Maria membuka pintu kehidupan yang mesra bersama Yesus." Lalu apa yang Santo Yohanes Maria Vianney katakan tentang imamat dan umat beriman? Pertama, seandainya kita tidak memiliki sakramen imamat,
maka kita tidak memiliki Kristus, katanya kepada para imam. Siapakah yang bisa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus? Jawabannya adalah imam. Siapakah yang menempatkan dia, Kristus, dalam tabernakel? Jawabannya adalah imam. Siapakah yang menerima jiwamu ketika memasuki hidup baru sebagai pengikut Kristus dalam peristiwa pembaptisan? Jawabannya adalah imam. Siapakah yang memberimu komuni pertama, mendengarkan pengakuan dosamu, memberkati pernikahanmu, mendoakan dan meminyakimu saat sakit? Jawabannya adalah para imam. Dan di akhir hidupmu, siapakah yang akan merayakan misa dan menguburkanmu? Jawabannya adalah para imam. Apa artinya imamat tanpa ekaristi dan umat? Maka Santo Yohanes Maria Vianney memberikan jawaban. Dengan imamatmu Anda bisa merayakan ekaristi, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah yang tidak bisa diperbuat oleh umat beriman sekudus apapun mereka. Sebesar apapun kerinduan umat, tapi disinilah mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka tetap memerlukan para imam. Tapi apa artinya imamatmu tanpa melayani umat, khususnya dalam Ekaristi Kudus? Ingatlah para imam, bahwa imamatmu selalu untuk umat, bukan semata untuk dan tentang dirimu sendiri. Tentang imam dan pengudusan, Santo Yohanes Maria Vianney berkata, hanya imam yang kuduslah yang dapat menguduskan umatnya. Dan tindakan pengudusan ini harus terlihat dalam diri imam sebagai seorang pendoa, bukan sebagai seorang tukang, bukan sebagai seorang olahragawan, bukan sebagai seorang pelaut, dan juga bukan sebagai seorang bisnismen. Anda hanya bisa menyerupai dan seperti Kristus ketika umat melihatmu sedang berdoa teristimewa ketika merayakan Ekaristi Kudus. Karena itu menurut Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam pergi ke surga atau neraka selalu diikuti oleh sejumlah besar umat. Karena lewat tutur kata, lewat pengajaran para imam dan tindak tanduk hidup mereka lah umat akan mengikutinya. Karena itu sebagai kesimpulannya adalah, bila para imam ingin menyerupai Kristus, maka belajarlah dari Bunda Maria. Jadilah imam yang berhati Maria, maka Anda akan menjadi alter Kristus atau Kristus yang lain dalam kepenuhannya. 2. Sadarlah bahwa Anda sebagai imam dipanggil dari umat dan untuk umat. Melayani mereka dengan tulus adalah tali pengikat antara diri dan imamatmu dengan umat yang Anda layani. 3. Sesudah Tuhan, imam adalah segalanya bagi umat beriman. Hanya di surga kelak, demikian Santo Yohanes Maria Vianney katakan, seorang imam akan sadar sepenuhnya
akan siapa dirinya. Selamat merayakan Pesta Pelindung Santo Yohanes Maria Vianney bagi para imam, dan mari umat sekalian, saya mengajak Anda untuk mendoakan para imamu. Sekali Anda mengkritik mereka, maka harus 100 kali Anda mendoakan mereka. Kalau Anda selalu mengertik mereka, mencela mereka, mencibir mereka, para imam, maka sesungguhnya Anda tidak mempunyai waktu lagi untuk mendoakan mereka, para imamu. Apapun dan siapapun mereka adalah imam Kristus dan mereka adalah imam umat sekalian. Sekian dan terima kasih.